Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 Hindu Buddha di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Siti Nadroh SAG MAG. Di sini kami akan melakukan penelitian di salah satu vihara yang ada di Jabodetabek. Nah, kita memilih vihara Nichiren-shu Graha Pundarika yang berlokasi di Kalideres, Jakarta Barat. Perlu kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwasanya Nichiren-shu ini merupakan aliran Mahayana dalam agama Buddha yang didirikan oleh seorang pendeta Jepang, yaitu yang bernama Nichiren Doisomi pada tahun 1253. Aliran ini menekankan penyebaran Sutra Satdharma Pundarika atau Sutra Teratai. Mereka meyakini bahwa kebenaran bisa melalui chanting Odaimoku atau Nam-myoho Renge-kyo. Praktik ini dianggap sebagai jalan menuju pencerahan serta kebahagiaan sejati bagi individu serta komunitas. Nichiren-shu kemudian menyebar ke Indonesia pada tahun 2003 hanya sebagai sebuah komunitas kecil yang berpindah tempat dan menyewa tempat. Lalu pada tahun 2017 dikumpulkan donasi lalu didirikan bangunan Vihara Nichiren-shu Graha Pundarika yang berlokasi di Kalideres, Jakarta Barat. Dan baru diresmikan pada tahun 2023. Nah, untuk tahu lebih dalam, ikuti kegiatan kami. Udah mengajarkan seluruh makhluk hidup itu setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, karena itu semua harus saling menghormati. Dan kita lahir ke dunia ini punya misinya kita masing-masing. Makhluk hidup aja yang nggak kelihatan ya, mikrobakteria itu kalau nggak ada di alam semesta bagaimana ya, siklus itu terputus ya, nanti alam semesta akan menjadi tidak seimbang dan kacau hanya karena hal kecil ya. Jadi hidup kita itu jangan hanya untuk diri sendiri ya, kita selalu harus berusaha gimana ya caranya bisa berkontribusi kepada lingkungan kita, pada teman kita ya, dan itu semua bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil ya. Nah, karena ini teknologi sih, biasanya air cucian itu pakai buat mandiin si teko. Lama-lama bisa nempel warnanya. Halo, nama saya Alvin. Saya hari ini menjadi fasilitator untuk Kongfucha atau Chinese Tea Ceremony. Ini adalah bisa jadi suatu praktek keseharian yang untuk menunjang kesadaran dengan menggunakan 5 panca indera. Kita bisa mencoba merasakan bagaimana perubahan rasanya pada saat hari ini kita menyeduh, dan besok hari juga rasanya bisa berubah-berubah, bahwa semuanya itu tidak kekal. Dari
rasa, dari suhu teh yang kita gunakan, dari peralatan yang kita gunakan, kita bisa lebih menunjang kondisi atau situasi dan alat-alatnya untuk menyeduh teh yang lebih baik dan lebih enak sesuai dengan selera kita. Nama saya Christine. Biasanya suka ikut-ikut kegiatan mindfulness gitu. Kita kan ngikutin acara mindfulness itu memang sebenarnya lebih sambil gitu maksudnya lebih dekat gitu, lebih balik ke diri kita yang esensi ya. Maksudnya apa sih esensinya ini? Jadi yang kegiatan kayak gitu itu lebih dekat lah gitu. Lebih pikiran lebih antara yang di luar sama yang dalam itu beda. Dokter Adi Ishak, dokter spesialis akupunktur medik. Dokter umumnya saya lulusan FK Maranatha di Bandung, dokter spesialisnya saya lulusan dari FK UI. Akupunktur ini ditemukan itu mungkin sekitar, ada yang bilang 2000, ada yang bilang 4000, ada yang bilang 5000 tahun yang lalu. Ditemukannya itu di negara Tiongkok, di negara Cina Daratan di sana ya. Pada saat itu dengan budaya, dengan teknologi yang tentu nggak seperti kayak sekarang, mereka berhasil menemukan bahwa di dalam tubuh manusia itu ternyata ada jalur-jalur energi yang disebut meridian. Jadi bentuknya seperti kayak bayangkan kayak jalur-jalur kereta api. Lalu kalau ada jalur kereta api berarti ada stasiunnya. Stasiun itu namanya titik akupunktur. Jadi mereka menemukan jalur energi namanya meridian, lalu ada titik-titik akupunkturnya gitu ya. Nah, mereka membagi dalam tubuh manusia ini ditemukan ada mungkin hampir 400 titik ya, dengan jumlah meridiannya itu yang terkenal itu ada 12 meridian utama dengan 2 meridian tambahan ya. Jadi ada 14 yang paling populer. Tapi sebenarnya secara umum ada 12 tambah 2 tambah lagi 6 lagi gitu ya. Tapi kayak yang populer lah 12 tambah 2 ya. Jadi 14 itu yang lebih dikenal orang ya. Mungkin itu sejarah singkatnya. Jadi manusia pada zaman itu mulai belajar mengobati. Pada saat itu untuk membuat jarum tentu nggak bisa kayak sekarang. Jadi jarum pada zaman itu susah, dari baja yang harus dikikis sampai halus itu kan butuh tenaga, biaya dan daya yang besar ya. Jadi mereka banyak menggunakan dulu modalitas lain seperti misalnya ujung dari kayu, ujung dari batu, yang tajam. Kemudian mereka juga memakai tangan, mereka juga menggunakan herbal yang dibakar namanya moksa, M-O-X-A, moksa, itu untuk merangsang titik-titik akupunktur tadi. Sehingga menggunakan jarum, tapi jarum itu mereka susah ya. Jadi biasanya satu jarum itu dipakai bergantian. Jarum habis tusuk ke pasien yang satu, di steril lagi, buat tusuk pasien yang lain lagi gitu. Kamera belakang bagus cuy. Sisio antro dalam 1 hari.